Hai teman-teman, jadi perkenalkan nama saya Made Ari Putrawan dengan NIM 211020032, Prodi Sistem Komputer dari Kampus Institusi Indonesia ya teman-teman ya. Jadi di sini apa sih tujuan dari video ini? Nah, tujuan dari video ini tuh saya ingin menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak dosen saya dalam mata kuliah Digital Image Processing. Jadi pada pembahasan kali ini apa sih yang akan saya bahas dari teman-teman ya? Jadi ada 8 hal yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu ada Logitra, konversi RGB ke grayscale, konversi ke citra negatif, brightness, rotasi, scaling, thresholding, dan deteksi tepi dengan 3 metode yaitu Sobel, Prewitt, dan juga Kenny. Jadi sebelum lanjut, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu digital image processing. Nah, jadi digital image processing merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra atau dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas pertama itu tentang Lucitra. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang Logitra dan juga saya akan langsung menjelaskan tentang codingannya teman-teman ya. Jadi di sini Logitra adalah suatu proses yang dilakukan untuk memasukkan citra atau gambar pada sebelum atau pada saat ingin melakukan proses pengolahan citra lainnya. Mungkin seperti grayscale, setelah di load citranya dia akan diolah di grayscale atau dikonversi ke negatif atau di brightness atau di rotasi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung saja ke bagian codingannya. Jadi teman-teman di sini saya menggunakan Google Colab ya teman-teman ya. Untuk codingannya bisa seperti ini teman-teman, dengan menggunakan upload gambarnya from Google.colab import files, setelah itu file sama dengan files.upload. Jadi di sini teman-teman run dulu. Nah, eh, yang tadi itu adalah file yang sudah saya coba, yang akan saya coba kembali. Nah, ini seperti ini ya. Saya menggunakan gambar kucing. Oke, setelah itu kita tunggu sebentar. Oke, nah sudah ya teman-teman. Untuk di sini sudah diupload. Nah, di sini kita kita ketikkan ini untuk melihat atau mengetahui ukuran gambar yang akan kita olah. Jadi seperti itu teman-teman ya. Setelah itu kita run. Nah, jadi di sini silahkan teman-teman tuliskan nama file yang teman-teman gunakan pada penguploadan ini ya. Jadi di sini sudah tertera ukuran horizontalnya yaitu 302 dan ukuran vertikalnya itu 565. Nah, setelah diupload di load citranya, kita akan lanjut ke materi grayscale. Jadi, apa sih itu grayscale, teman-teman? Nah, jadi grayscale itu merupakan citra digital yang hanya memiliki satu nilai kanal pada setiap pikselnya. Dengan kata lain, nilai bagian red, green, dan blue. Nilai tersebut digunakan untuk menunjukkan tingkat intensitas. Warna yang dimiliki adalah warna dari hitam, keabuan, dan putih. Tingkat keabuan di sini merupakan warna abu dengan berbagai dari hitam hingga mendekati putih. Citra grayscale memiliki kedalaman warna 8 bit. Nah, jadi itu sedikit penjelasan tentang grayscale ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke codingannya. Nah, codingan Grayscale yang saya temukan itu seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama kita import gambar. Nah, setelah gambarnya diimport di sini, teman-teman bisa mengetikkan sintaks ini ya. Nah, jadi setelah itu apa sih rumus untuk menemukan RGB-nya teman-teman? Jadi rumusnya itu seperti ini, bisa teman-teman lihat ya. Dan untuk rumus Grayscale-nya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah itu tetap di sini
mohon diperhatikan untuk penulisan di filenya agar tidak salah, agar tidak terjadi error ya teman-teman. Nah, setelah itu kita run. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi, load citra yang di sini bisa ditampilkan di grayscale yang di sini. Setelah itu akan diolah lagi dengan rumus seperti ini, dengan kodenya seperti ini atau codingannya. Setelah itu teman-teman run terlebih dahulu. Jadi hasil runnya ini akan seperti ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat jadi grayscale-nya itu bukan hitam putih ya, abu-abu gitu untuk warnanya. Setelah itu kita lanjut ke ke citra negatif dulu ya teman-teman. Jadi apa sih itu citra negatif? Citra negatif itu kalau di fotografi dan komputasi, grayscale atau grayscale dari satu gambar digital adalah gambar di mana nilai setiap pixel sampel tunggal yang memiliki informasi intensitas. Jadi gambar ini juga dikenal sebagai hitam putih untuk gambar negatifnya teman-teman ya. Secara eksklusif terdiri dari warna abu bervariasi dari hitam di intensitas paling lemah sampai putih di intensitas terkuat. Nah, jadi itu untuk sedikit penjelasan dari citra negatif ya teman-teman. Jadi kita lanjut saja untuk codingannya. Codingannya itu berada di bagian sini teman-teman. Nah, jadi codingannya itu bisa teman-teman lakukan ketikan seperti bisa diketik seperti ini, dan tentunya mohon diperhatikan untuk pengetikan filesnya ya teman-teman. Jadi filesnya di sini sesuai dengan format kucing atau format nama kucing yang teman-teman tuliskan di filesnya. Jadi itu setelah itu kita run. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman setelah di run. Atau misalnya teman-teman salah mengetikkan ini menggunakan huruf kecil misalnya. Jadi teman-teman jadi di sini akan error ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk errornya memang di sini teman-teman. Cuma untuk penulisannya mohon diperhatikan kita menggunakan huruf K-nya itu besar ya. Jadi dirat. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman. Nah, jadi itu untuk dari RGB atau grayscale ke negatif ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke bagian setelah di negatif kita lanjut ke bagian brightness ya teman-teman ya. Jadi apa sih itu brightness? Jadi brightness itu bisa dikatakan juga kecerahan. Jadi kecerahan adalah kata lain dari intensitas cahaya. Kecerahan pada sebuah titik atau piksel di dalam citra bukanlah intensitas yang sebenarnya ya teman-teman. Tetapi sebenarnya adalah intensitas rata-rata dari suatu area yang melingkupinya. Sistem virtual manusia mampu menyesuaikan dirinya dengan tingkat kecerahan atau dalam kurung brightness level, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang brightness ya teman-teman. Setelah itu kita ke codingannya. Untuk brightness kita lihat codingannya di bagian sini ya teman-teman. Seperti biasa kita menggunakan gambar kucing ini lagi ya teman-teman ya. Mungkin bisa kita mengetikkan ini. Setelah itu bisa di run. Nah, setelah di run kita ketikkan ini lagi teman-teman. Image name, nah sesuaikan untuk nama yang teman-teman gunakan. Ini bisa gambar ini tidak seharusnya kucing ya teman-teman ya, bisa menggunakan gambar-gambar yang lain, mungkin seperti jerapah atau burung. Jadi setelah itu kita run di sini. Nah, setelah itu kita upload lagi ya teman-teman untuk gambarnya. Mungkin kita bisa menggunakan burung ya teman-teman ya, atau enggak kucing lagi deh, kucing lagi nggak apa-apa. Nah, setelah itu mohon ditunggu hingga 100% dan done. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk kecerahannya itu seperti ini. Jadi ini gambar awalnya, setelah itu dicerahkan lagi jadi seperti ini. Untuk merubahnya itu bisa di sini ya teman-teman ya. Mungkin bisa menggunakan angka 9. Setelah itu kita tunggu, kita run, dan kita masukkan lagi filesnya. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Nah, sudah done. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, sangat cerah sekali untuk kucingnya.
Agar tidak terlalu cerah, mungkin bisa diturunkan ya teman-teman sesuai dengan keinginannya teman-teman sendiri. Oke, mohon ditunggu. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu apa sih topik kita? Nah, topik kita setelah di brightness itu ada yang namanya rotasi. Jadi rotasi itu seperti yang yang umumnya teman-teman ya, rotasi itu ya di rotate atau sebuah perintah yang dilakukan untuk melakukan rotasi pada citra. Nah, mungkin seperti itu teman-teman udah pada tahu ya untuk rotasi itu seperti apa. Jadi kita lanjut saja ke bagian codingan rotasinya. Jadi codingan rotasinya bisa dilihat di bagian sini ya teman-teman. Nah, eh, dengan mengetikkan coding ini import CV2 import matplotlib library dot pyplot jadi splt. Jadi seperti itu teman-teman bisa mengetikkan codingannya seperti ini atau kodenya. Nah, mohon diperhatikan juga teman-teman ya kita menggunakan karena di sini sedikit riskan untuk masalah tanda baca. Mohon diperhatikan kita menggunakan gambar kucingnya lagi dengan dengan gambar gray gitu ya teman-teman. Jadi misalnya saya akan melakukan kesalahan sedikit ya pada penulisan gambar. Nah, jadi errornya, tetap teman-teman errornya itu pasti bukan di situ ya, bukan yang diperhatikan untuk penulisan uh, filesnya. Nah, mungkin seperti ini. Oke, jadi ini dirotasi ya teman-teman. Jadi awalnya kan seperti ini, dia itu landscape, sekarang landscape juga cuma portrait dia. Nah, jadi dirotasi dia itu teman-teman ya. Itu untuk rotate. Setelah itu kita lanjut lagi ke bagian scaling. Nah, ya, jadi scaling itu merupakan proses untuk mendapatkan citra yang beresolusi lebih tinggi dari citra sumber. Atau scaling ini bisa diartikan sebagai zoom in atau zoom out ya teman-teman ya. Eh, Scaling atau perskalaan citra adalah sebuah operasi geometri yang memberikan efek memperbesar atau memperkecil ukuran citra input sesuai dengan variabel perskalaan citranya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk codingannya bisa dilihat untuk scaling. Nah, di sini ya teman-teman untuk scalingnya. Teman-teman bisa mengetikkan codingannya ini yang di bagian sini ya. Nah, teman-teman bisa rubah di bagian patch dan centernya atau mungkin bisa dirubah 150, 200 atau 200, 340 gitu sesuai dengan keinginannya teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya coba. Nah, saya mendapatkan hasil seperti ini ya teman-teman. Jadi pada bagian di sini bisa teman-teman lihat sangat menyesuaikan untuk bagian sesuai dengan sini ya teman-teman ya. Sangat dicari untuk bagian di sininya. Nah, jadi yang di zoom itu di bagian kucing di sebelah kirinya jadinya teman-teman ya. Nah, setelah di scaling, apa sih materi kita selanjutnya itu ada thresholding. Nah, jadi thresholding itu adalah proses untuk mengubah kuantisasi pada citra digital. Dengan menggunakan teknik thresholding, maka derajat keabuan atau citra dapat diubah sesuai dengan keinginan. Selain itu, teknik thresholding juga sering digunakan untuk pengelompokan beberapa warna menjadi kelas-kelas tertentu. Kita langsung saja untuk codingannya. Thresholding itu berada di bagian sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya sedikit menambahkan untuk bagian histogramnya teman-teman ya, untuk menampilkan histogramnya seperti apa. Jadi di sini bisa terlihat histogramnya. Untuk gambar yang saya gunakan lagi itu gambar yang sudah kita load ya teman-teman ya, gambar kucingnya tentunya dengan penulisan yang sama. Ini di convert dulu menjadi RGB. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya.
Dan di sini setelah itu kita ke bagian gray-nya. Gray-nya itu berada di codingan yang di sini. Ini di bagian grayscale-nya ini. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah itu untuk menampilkan histogramnya bisa menggunakan codingan di bagian sini. Histogram, bin, underscore, address, dan seterusnya. Ini ya teman-teman. Setelah itu, nah hasilnya seperti apa sih teman-teman? Ya, jadi hasilnya itu seperti ini ya. Dengan mengetikkan ini, bagian yang di sini, nah bagiannya di sini teman-teman menggunakan format gini gray-nya. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kucingnya tuh tidak seperti kucing lagi. Itu terlihat hanya hitam dan putih saja untuk gambar thresholdingnya ya. Jadi seperti itu untuk konsep thresholding dan penilaiannya. Setelah itu kita lanjut lagi ke topik terakhir kita, yaitu deteksi tepi ya. Jadi deteksi tepi itu cara-cara matematis untuk mengenali titik-titik dalam citra digital yang kecerahannya berubah drastis atau secara formal memiliki diskontinuitas. Di situnya teman-teman ya. Jadi titik-titik yang mengalami perubahan kecerahan secara drastis biasanya berada pada satu garis atau kurva yang disebut sebagai tepi gitu ya teman-teman ya. Itu untuk penjelasan dari deteksi tepi. Jadi metode yang kita gunakan itu seperti yang tadi ya teman-teman ya, ada 3. Ada metode Sobel, Prewitt, dan juga Kenny. Jadi saya akan jelaskan tentang metode Sobel terlebih dahulu ya. Jadi metode Sobel itu kelebihannya mampu untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Jadi biasanya operator Sobel menempatkan penekanan atau pebobotan pada piksel-piksel yang lebih dekat dengan titik pusat jendela. Sehingga pengaruh piksel-piksel tetangga akan berada sesuai dengan letaknya terhadap titik di mana gradien dihitung. Nah, untuk pengkodingan Sobel ini sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk mendeteksi Sobelnya. Bisa teman-teman lihat. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan pengetikan coding seperti ini. Setelah itu dites image sesuai dengan gambar yang tadi dengan menuliskan 0 terlebih dahulu ya. Gambar dibaca grayscale. Jadi seperti itu teman-teman. Setelah itu bisa teman-teman menggunakan rumus ini ya untuk Sobel X-nya. Bagian sininya sedikit perubahannya teman-teman di bagian di sininya. Di sini teman-teman bisa ketikkan 10 atau 01. Jadi Sobel X di bagian Sobel yang X saya mengetikkan 10 dan Sobel Y mengetikkan 0 dan 1 di sini teman-teman ya bisa dilihat. Setelah itu di printnya teman-teman di printnya itu dengan menggunakan kode dengan kode seperti ini ya. Ini penerapan Sobel X-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan zoom. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi deteksi tepinya itu mungkin sangat sedikit teman-teman ya. Nah, ini untuk metode Sobel teman-teman. Kita lanjut lagi ke metode Prewitt ya. Metode Prewitt. Nah, oke. Di sini metode Prewitt merupakan pengembangan metode robot dengan menggunakan filter HPS, High Pass Filter, yang diberi satu angka 0 sebagai penyangga. Jadi metode ini mengambil prinsip dan fungsi Laplacian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPS, High Pass Filter. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk pengkodingannya itu lumayan panjang ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman diminta untuk melakukan snap bagian height and width-nya.
Nah, jadi height dan weight-nya bisa seperti ini teman-teman, mengetikkan codingannya seperti ini ya. Jadi sebelum itu mungkin teman-teman bisa mengetikkan importnya terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan pengkodingan sesuai dengan yang tertera di sini ya teman-teman. Nah, jadi dibaca dulu untuk read the image in grayscale. Setelah itu melakukan pengkodingannya, melakukan pengetikan sintaks seperti ini. Define horizontalnya seperti apa, teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Jadi di sini saya mengetikkan seperti ini. Setelah itu normally the vector. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini uh, bisa diketikkan atau bisa dijiplak nggak apa-apa kok teman-teman. Jadi di sini setelah itu untuk output image-nya kita teman-teman bisa melihat seperti ini private kucing dan oke. Jadi ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Setelah itu kita bisa run ya. Nah, di run. Mau ditunggu ya teman-teman. Untuk bagian di sininya. Oke, sudah ya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Untuk deteksi tepinya lebih banyak terdapat di bagian grace brewitnya. Hasilnya itu hampir menyerupai tentang wujud kucingnya gitu seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah melihat hasilnya ini kita lanjut ke metode terakhir yaitu metode Kenny. Nah, jadi metode Kenny itu adalah sebuah perancangan, sebuah prosedur dengan menerapkan langkah-langkah metode Kenny Edge detection. Nah, jadi di sini akan menghasilkan sebuah tampilan gambar yang berbeda dengan tampilan efek relief di dalamnya. Eh, jadi seperti ini ya teman-teman untuk sedikit tentang metode Kenny. Apa itu metode Kenny? Setelah itu bisa kita lihat untuk pengkodingannya metode Kenny. Nah, untuk pengodingannya metode Kenny itu lebih singkat, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, hasilnya juga tidak terlalu bagus ya, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini untuk eh, pendeteksian tepinya itu kurang menyerupai tentang kucing ya. Jadi ini seperti gambar awalnya untuk di bagian bentuk grayscale-nya. Setelah itu baru di lakukan deteksi tepi. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini masih dilihat untuk bisa dilihat bagian kakinya di bagian sini itu bisa hilang teman-teman. Jadi seperti itu untuk ketiga metode deteksi tepi ya teman-teman ya. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Nah, untuk apa sih perbedaannya dari ketiga metode ini? Ketiganya itu bisa dilihat dari perbedaannya itu bisa dilihat dari hasilnya teman-teman ya. Jadi yang paling menyerupai dengan deteksi tepi yang paling bagus itu ya teman-teman bisa dilihat dari eh, metode Prewitt. Nah, metode Prewitt ini eh, kekurangannya itu hanya banyak kita melakukan pengkodingan sintaksnya. Tetapi yang paling sering digunakan itu adalah deteksi Kenny ya teman-teman karena deteksi pengkodingannya itu tidak terlalu rumit dan tidak terlalu panjang. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-temannya dan bisa dapat menuntaskan hasil video UAS yang saya lakukan. Jadi sekian dari saya Made Ari Putrawan, pamit undur diri. Terima kasih ya teman-teman.